Segala kebutuhan Anda kini bisa terpenuhi dari rumah. Saatnya beralih ke toko albahjah.com untuk belanja lebih hemat dan berkah. Toko albahjah.com, pilihan cermat penuh barokah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Bogor. Pertanyaan saya Buya, bagaimana cara menyikapi tamu yang datang ke rumah sementara saat ini sedang ada wabah? Apakah harus kita tolak atau bagaimana Buya? Sementara disebutkan jika datang tamu ke rumah kita berarti datang rahmat pada kita. Syukran Buya. Ketahuilah bahwa keseimbangan ya, artinya kita harus yakin betul bahwasanya yang bisa menjadikan sakit hanya Allah. Satu, yakin bahwasanya yang memberikan sakit hanya Allah. Tapi di sisi lain, sunnatullah, apa yang Allah berlakukan kepada hamba, sunnatullah, seperti berpindahnya penyakit ke tempat lain atas kehendak Allah kepada orang lain, itu ada. Dan yang tahu ini adalah ahlinya. Dalam hal ini adalah para dokter. Nah, para dokter menyebutkan bahwasanya penyakit wabah ini seperti itu, mudah menular. Maka dihimbau agar kita untuk bisa membatasi diri dalam berinteraksi dengan sesama. Bukan kita ngajari masalah egois agar kita tidak ketularan dia. Tapi kita pun juga kita diajari agar kita punya rasa, agar sesuatu yang mungkin ada saya tidak menular ke dia. Maka ini harus ada di hati dan pikiran semuanya dari kita. Supaya tidak memandang dengan pandangan sebelah. Kalau pandangan sebelah, suudzon terus kepada orang. Misalnya Anda datang ke rumah seseorang, lalu dia mengatakan, aduh mohon maaf, kayaknya kita belum terima tamu. Lalu Anda marah, gitu aja terima tamu, gak boleh, apa takut banget sampai itu. Anda ini tidak mengerti. Dia juga menjalankan sunnatullah, agar menghindar dari hal yang tidak baik. Anda harus paham itu, sebagai tamu. Memang hendaknya seperti itu. Kalau urusan kita berkomunikasi bisa telepon dan sebagainya. Justru kita harus mematuhi sunnatullah ini. Menghargai orang. Kemudian di sisi lain yang di rumah itu ya mungkin harus dengan bahasa yang lembut, fahamkan. Nah, kemudian di sini ada dua permasalahan. Ada orang yang nggak percaya tentang adanya wabah begini-gini, kan ada kita dengar begitu tuh. Lalu Anda termasuk yang percaya, bagaimana sikap Anda? Justru Anda harus lebih berhati-hati, protek, menjaga terhadap orang yang tidak mempercayai. Karena Anda bisa memaafkan di dalam keluarga Anda, tapi keluarga Anda belum bisa memaafkan. Misalnya, Anda mungkin orang yang lapang dan mudah memaafkan. Sehingga Anda perkenankan orang yang tidak mempercayai tentang wabah ini, nggak perlu pakai gini-ginian dengan gayanya yang khusus mungkin. Udah gini-gini, lalu Anda izinkan masuk ke rumah, lalu dia akan sebebasnya di rumah Anda akan mengganggu orang di rumah Anda, bahkan mungkin ada nenek Anda, kakak Anda. Justru harus waspadai orang seperti itu, bukan kita membenci, tidak. Makanya Anda pun kalau Anda ke rumahnya orang yang dia tergolong, orang yang kurang mempercayai masalah ini, Anda mungkin harus jaga diri, bukan masalah kebencian, nggak ada. Nggak ada, karena semua menjaga, karena apa? Bukan urusannya ego. Mungkin Anda orang yang sehat karena Anda mungkin secara olahraga, iya makan Anda benar sebagainya. Tapi Anda khawatir membawa sesuatu dari orang tersebut ke rumah Anda. Di rumah Anda ada ibunda Anda yang sudah sepuh, kakek Anda, nenek Anda sudah sepuh, atau mungkin orang-orang yang di rumah lemah fisiknya. Maka seperti ini. Maka justru kami himbau agar lebih berhati-hati kepada orang yang mengentengkan masalah ini. Biarpun tetap kita menghargai, dia tidak percaya suka-suka. Tapi Anda harus waspada, Anda menjaga. Ya bagi Anda yang percaya. Cuma terlalu berlebihan artinya sampai kayak nggak biasa dengan bahasa yang bagus dan sebagainya. Dan kami himbau bagi Anda yang tidak percaya. Kepercayaan kan di hati seseorang. Nggak perlu Anda memaksakan orang lain menjadi tidak percaya seperti Anda. Seperti hanya yang percaya sudahlah, Anda membatasi diri Anda sendiri. Yang tidak percaya bukan berarti harus Anda caci dan olok. Enggak juga. Cuman maksudnya yuk saling menghargai. Karena ini urusan rasa pada akhirnya. Ada orang sholat di masjid sudah diatur dengan cara rapi, semuanya harus pakai masker semuanya ini. Ada orang sok banget gaya tawakal, nggak apa-apa gini-gini, malah ganggu semuanya, menjadi tidak khusyuk sholatnya. Lah ini kan nggak benar orang ini, patuhi dengan cara yang ada di masjid dong.
Kalau masalah dia tidak percaya, urusan dia. Biarpun sudah banyak bukti. Apalagi di antara orang-orang yang mempercayai masalah wabah corona ini adalah di antara mereka yang pernah merasakan sesaknya berminggu-minggu. Bahkan mungkin ada yang anaknya meninggal, ada ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dan dia masih dalam trauma. Lah kok kita seenaknya masuk ke rumahnya? Ya kita ini nyakiti hati dia dong. Kan ngerti bagaimana Nabi mengajarkan, jangan sakiti orang. Khusus ini nasihat kepada Anda yang percaya bahwa wabah ini ada dan Allah menurunkannya, maka Anda harus tetap menjaga, waspada, tapi tolong dengan di luar tetap bahasa yang manis dalam menolaknya, bahasa yang baik, akhlak. Bagi Anda yang tidak percaya, hargai. Hargai. Cuman kadang-kadang ini ada semacam kok jadi kita ini kok kayak grup-grupan begitu, kelompok-kelompokan itu. Ada suatu ustadz yang memang sangat waspada, ini jadi bahan gunjingan bagi yang tidak percaya. Ustadz apaan, tawakalnya nggak ada. Waduh, astagfirullah. Kenapa kok jadi bahan gunjingan? Ustadz itu mungkin ada keluarganya mati, banyak wafat. Janganlah biasa dengan kesombongan dah. Ini memang terjadi. Bagaimana akan menutup mata kita adanya wabah ini? Korban berapa? Sudah ribuan. Bahkan kita hampir setiap saat memberi. Cuman kalau kami berhadapan dengan orang yang nggak percaya, biasa saja. Cuman maksud kami adalah di saat kita berurusan dengan orang yang tidak percaya adanya wabah ini, yang tidak menjaga, Anda harus hati-hati. Lebih banyak Anda mencari alasan agar bagaimana menghindar untuk sementara, tapi tetap dengan cinta kita doakan dia dan seterusnya. Sebab kalau Anda berdekatan dia, nanti Anda akan bawa sesuatu yang berbahaya pada orang. Dan termasuk kami ingatkan, hai para ustadz, para guru mulia, Anda harus lebih waspada. Anda jangan egois. Anda mungkin sehat sebagai seorang ustadz yang makan sehat, olahraga sehat. Tapi Anda ini jangan memindahkan penyakit ke orang lain. Karena Anda salah. Maka kami himbau, ustadz lebih baik tidak bersalaman hari ini. Dan membatasi pertemuan. Artinya boleh kalau mengadakan sesuatu harus tetap jaga jarak. Kenapa? Ustadz itu nanti kalau dicium oleh orang tangannya, mohon maaf, tangan dicium oleh seseorang, mungkin orang itu adalah membawa sesuatu. Membawa virus tadi. Setelah itu dicium oleh orang berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan sombong deh dengan sunnatullah, biasa saja. Ayo, yang percaya juga memohon kepada Allah, yang tidak percaya jangan menyakiti yang percaya. Sebab banyak yang sudah punya korban. Banyak sekarang trauma. Kita mendengar pertanyaan-pertanyaan hampir pusing. Ibu saya trauma gara-gara ini, Pak, kena corona ini. Mereka bukan sekedar percaya, sampai mempengaruhi fisik mereka. Maka jangan dibikin takut dengan kedatangan Anda yang nggak beradab itu. Kalau Anda tidak percaya, suka-suka semoga Anda sehat, kami doakan. Yang tidak percaya semoga Anda sehat. Sampai ada sebuah keluarga mungkin ya karena dia tidak percaya, giliran kena itu nggak marah. Kemarin pertanyaan kan, di saat disebut corona marah. Dipikir kena penyakit corona, virus corona, dipikir menjadi orang hina. Enggak, mati syahid dia. Sampai ditutupi, sembunyikan, jangan bilang begini nih. Di saat salah satu keluarganya menyebarkan, dimusuhi. Ini pertanyaan yang lalu kan ada. Masa penyakit yang harus menjadikan kita saling mencintai kok menjadi saling permusuhan? Siapa yang menjadikan sebab permusuhan? Yaitu orang yang tidak menghargai orang yang percaya. Kalau saya datang kepada seseorang ternyata dia nggak mau salaman, jangan sama. Oh saya bangga, senang, dia menghargai. Kalau saya tiba-tiba mau ke rumahnya seorang, dilarang masuk rumahnya, mohon maaf kita ingin, oh saya bangga kok. Ini kenapa dia menghargai orang lain itu loh. Menghargai orang lain, iman kepada Allah dan Rasulnya gimana? Kan Nabi mengajarkan, jangan kau bikin gelisah hati orang, jangan kau bikin sakiti hati orang, jangan kau bikin susah orang. Itu Nabi ajarkan. Dengan perilaku kita yang seolah-olah kita tawakal dan sebagainya, menjakin hati orang sakit, memang itu Nabi ajarkan begitu. Nah gitu. Anda yang tidak percaya dengan corona dan sebagainya, cukuplah, ingat. Mereka itu bukan sekedar tidak percaya, mereka mengalami. Kalau Anda ingin tahu berapa banyak orang yang mengalami, dan kami ketemu dengan mereka, mengalami mereka. Ini mengalami. Jangan mengalami. Kami hanya melihat bahwa saya kenapa di sekarang kok begitu mudah kita diadu. Kemarin tahu 01, 02. Ini gara-gara corona juga berantem ini. Sampai ada orang datang ke sebuah tempat, ya, ustadz di kampung, ustadznya dimusuhi gara-gara ustadznya sangat menjaga. Ustadznya itu sangat menjaga rakyatnya, umatnya. Maka kami himbau kepada Anda yang tidak percaya, semoga Anda sehat. Tapi tolong redam gaya yang seolah-olah jago tawakal ahli tawakal. Bukan itu. Tawakal urusan pribadi Anda dengan Allah. Dan banyak di antara yang sudah dekat dengan kami mengatakan, ya Allah,
Tobat, tobat. Saya kemarin tidak percaya, saya sekarang percaya. Karena dia kena sendiri. Nyungsep di rumah sakit. Sembuh alhamdulillah. Dia tobat, tobat, tobat. Sudahlah biasa. Jadi jangan sampai kita nyakiti orang. Justru ini yang kami tekankan, yang tidak percaya ini. Jangan bikin rusak. Ada urusan bagaimana, nggak ada urusan jangan mencaci negara, mencaci fulan. Saya tidak ada urusan, saya juga ada. Kita menjaga saja. Kadang-kadang kemana-mana ini urusan ini hubung-hubungan dengan ini. Waduh, subhanallah. Kok kebencian begitu mudah ditanamkan? Gara-gara corona seharusnya saling menyayangi, mencintai, kok malah sayang. Bahkan kemarin ada juga yang bertanya, saya dipandang pici oleh keluarga saya, gara-gara waktu suami meninggal, saya tidak bisa mendekat di sama. Kenapa? Karena dia begitu. Ya enggak. Yang salah yang di kiri kanannya enggak ngerasain. Baper. Oh, ini istri apaan tuh? Suaminya meninggal aja enggak mau nyentuh, enggak mau ini. Memang dokter mengajarkan begitu. Karena dia kalau nyentuh nanti akan ke anaknya barangkali ada penyakit. Sudahlah, enggak usah action deh dalam hal begini. Biasa sajalah. Begitu maksudnya. Yang tidak percaya urusan. Mungkin memang dia tidak percaya. Atau bukan tidak percaya. Dia lebih yakin tawakal urusan Anda. Anda kalau tawakal Anda kelas tinggi, Anda jangan menuntut orang punya tawakal seperti Anda. Hei ahli iman, kami sampaikan. Anda mungkin tawakal kepada tinggi. Anda seorang ustadz yang hebat, tawakal kepada Allah, Anda kekasih Allah. Tawakal Anda ini nggak bisa orang lain Anda samakan. Jangankan dalam urusan masyarakat, dalam keluarga. Anda mungkin seorang ustadz yang sudah hebat. Dalam urusan makan Anda bisa membatasi. Nggak senang kemewahan dan sebagainya. Itu untuk Anda. Jangan terapkan pada istri dan anak Anda. Jerit dia. Itu untuk Anda. Ini dalam urusan keluarga itu. Nggak boleh seorang egois minta Anda senang puasa, semua harus puasa. Anda tahajudan. Oh, Nabi saja yang jago sholat, ternyata istri beliau dibangunkan setelah beliau berrokaat-rokaat. Setelah selesai banyak puas Nabi sholat, dibangunkan Siti Aisyah. Jangan disamakan dong. Itu loh bijak gitu loh. Mohon maaf mungkin istri panjang masalah ini karena kami dengar berita aneh-aneh kemarin ada seorang ibu nangis, saya dicaci, saya dimarahi keluarga saya ini gara-gara corona yang seharusnya saling mencintai, saling caci dan Allah. Jika gara orang tidak datang ke rumah, kenapa kamu tidak datang ke rumahnya yang meninggal dunia dan sebagainya? Wah, kamu takut corona kemana? Semuanya demi menjaga. Bukan yang penting adalah doa yang dipanjatkan. Dan itu banyak pertanyaan semacam ini. Subhanallah. Banyak kita yang, Anda mungkin sebagian para ustadz yang mungkin tidak berurusan dengan pertanyaan di masyarakat. Kita lihat berapa puluh ratusan pertanyaan masuk hampir setiap saat itu. Setiap hari itu banyak pertanyaan masuk. Banyak permasalahan semacam itu. Saya dikucilkan gara-gara saya nyebarkan berita corona. Saya dikucilkan gara-gara gini. Allah. Semoga Allah menjaga semua. Jadi, hargai kalau ada sebuah rumah tangga yang tidak menerima kedatangan Anda. Tapi kan bukan berarti kebaikan terputus. Nah, kemudian masalah rahmat Allah justru dengan kepatuhan Anda, dengan sunnatullah, lalu kerinduan Anda menjaga keluarga Anda, itu mengundang rahmat dari Allah. Anda kenapa tidak mau menerima tamu untuk sementara? Karena di rumah ada ibunda tercintaku. Berkah hidupmu menjaga ibundamu. Nah ini berkah dari situ. Keberkahan bukan satu pintu. Berkah Allah luas, barokat. Dari ibunda, dari anak, dari saudara. Bukan hanya itu. Ada hujahnya orang yang pengen masuk rumah saja. Ini berkah kau tolak ya. Kau ini tidak ngerti. Ini berkah tamu. Waduh, kayak berkah dari dia saja. Melalui dia berkah banyak. Mohon maaf ini sengaja saya keras begini. Karena apa? Saya pusing lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Tidak tahu hari ini mungkin ada lagi seperti itu. Banyak pertanyaan gara-gara perbedaan masalah corona ini. Semoga Allah menjaga semuanya. Sehat. Anda yang tidak mempercayai corona, semoga sehat. Kami doakan sehat. Dan yang diuji oleh Allah dengan penyakit ini, semoga juga diberi kesembuhan. Semoga baik semuanya. Allah alam bisawab.